Pandemi COVID-19 sudah berakhir, pemirsa. Bagaimana optimisme pengelola Taman Wisata terhadap pariwisata RI, khususnya wisata candi di tanah air? Serta bagaimana upaya pengelola wisata agar pariwisata candi terus bergeliat? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Pemasaran, Pelayanan dan Pengembangan Usaha PT Taman Wisata Candi, Hetty Herawati yang telah hadir di studio CNBC Indonesia. Selamat siang Bu Hetty, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Syahwinas, apa kabar? Baik, Ibu sehat? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Ibu, ini kan kita informasikan bahwa pasca pandemi kunjungan wisatawan mancanegara sudah mulai tinggi lagi, bahkan seperti sebelum pandemi. Boleh diceritakan ini apa yang menjadi pemantik kunjungan wisatawan kembali tinggi? Iya. Selain karena banyaknya acara-acara internasional ya yang dilangsungkan di daerah Yogyakarta khususnya. Ya, baik Mbak Syahwinas ya. Kalau dilihat sebetulnya peningkatan itu sudah terjadi bahkan dari tahun 2022. Jadi masa pandemi berakhir tuh sebetulnya kemarin 2022 itu begitu berhenti, begitu pandemi sudah mulai akan berakhir, kita tuh salah satu destinasi yang mendapatkan ya istilahnya respon positif dari masyarakat khususnya domestik ya. Jadi pertama tentu ini kenapa begitu animo masyarakat yang setelah pandemi pengennya berwisata. Yang kedua ini juga merupakan hasil upaya recovery dan promosi wisata yang tidak henti-hentinya dilakukan ya oleh kolaborasi sekian banyaknya stakeholder atau pelaku pariwisata sendiri ya sejak zaman pandemi. Jadi kita bisa lihat bahwa usaha-usaha untuk terus awareness building, memperlihatkan bagaimana destinasi terus terjaga itu terus digaungkan ya. Kemudian yang kedua adalah juga ini terkait pada pasar domestik ya. Jadi potensi pasar domestik itu luar biasa. Ketika pandemi tentu akses antar negara juga tidak langsung bisa recover. Nah di saat itulah kita kerjakan itu yang namanya pasar domestik ya. Dan saat ini tentu saja kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat banyak sekali aktivitas dan program-program baru gitu yang menarik untuk pasar domestik. Ya, dan aksesibilitas juga sudah membaik. Kita lihat ada jalan tol ya dari Jakarta ke Jogja itu cuma sekitar 7 jam. Ya. Dan ini pas banget. Kalau mungkin Mbak Syafina tahu ya saat pandemi berakhir ini kan orang-orang cenderung small group ya perginya. Jadi mereka banyak yang menggunakan istilahnya bahkan di awal-awal kemarin dengan kendaraan pribadi. Nah saat ini lebih baik lagi karena sekarang sudah terbuka kan, sudah mulai ada pergerakan dari pasar inbound market, dari pasar Wisman, dan ini yang kita harapkan tahun ini akan bisa lebih banyak lagi. Oke, gitu. target pengunjung sendiri di tahun 2023 berapa Ibu? Nah kalau kita lihat targetnya ya, kalau tahun 2022 tuh recovery udah 50% Mbak. Dan 2023 ini kita mengharapkan memang recovery 75% dibandingkan pada periode 2019 yang tertinggi sebelum pandemi ya. Tapi ini sudah cukup baik menurut saya, kita akan capai target itu. Kalau kita lihat memang kalau kuartal semester 1 tuh cenderung tidak sebanyak semester 2. Tapi semester 2 ini Wisman misalnya, ini kita lihat luar biasa. Sudah mungkin kalau kita lihat semester 1 kemarin sudah ada sekitar lebih dari 100.000 orang ya, mungkin 120.000 orang. Yang itu Wisman aja atau lokal juga? Okay. Wismanto. Kalau itu hanya di kawasan heritage saja ya, yang Prambanan dan Borobudur dan Prambanan. Nah, kalau kita lihat totalnya sekitar 2 juta pengunjung lebih ya sudah ada di semester 1 ini. Dan kita mengharapkan di semester 2 ini secara total kita akan capai mungkin 4,5 juta secara keseluruhan di kawasan heritage ya. Kalau kita tambahkan lagi Taman Mini tentu akan lebih banyak lagi ya. Iya, 4,5 juta ini angka yang luar biasa besar. Ini ada nggak sih Bu dampak dari karena sampai dengan katakanlah bulan Juni atau Juli kemarin saja, ini cuti bersama yang diberikan oleh pemerintah juga banyak sekali Bu, bahkan di luar dari prediksi ataupun perkiraan awal. Apakah ini juga turut mendongkrak? Ya. Ini tepat sekali. Jadi cuti bersama, segala libur ya, itu tentu saja sangat berpengaruh ya. Karena begitu ada cuti bersama, tentu ini kesempatan buat semua orang untuk pergi gitu ya dan berlibur. Satu syaratnya yaitu sebaiknya memang di-announce atau diumumkan jauh-jauh hari. Sehingga persiapannya orang bisa merencanakan perjalanan. Yang jelas impact-nya tidak hanya buat destinasi, tapi juga masyarakat. Kita bicara secara konteks lebih luas. Kami ini TWC ini kan dan InJourney ya, holding pariwisata InJourney ini ditugaskan untuk benar-benar mengembangkan potensi
potensi wisata yang ada di Indonesia. Dan bukan cuma itu, sebagai BUMN kami ini diharapkan juga membantu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat secara luas ya. Jadi kalau di pengelolaan destinasi tentu kita harus menggandeng segala pelaku wisata, ekosistem, nggak cuman sekedar satu atau dua party saja atau satu dua pihak saja, tapi betul-betul gimana caranya libur yang ada ini dimanfaatkan untuk membuat program-program yang terintegrasi begitu. Kita selalu punya program-program atau kampanye-kampanye atau tema-tema khusus untuk setiap libur. Oke, Ya. contohnya Bu, satu saja, dan aku pengen tahu juga sektor-sektor apa yang betul-betul terdampak. Karena kemarin kan ketika cuti bersama, katakanlah Idul Adha, ini sempat terjadi kontroversi gitu ya, pengusaha yang tidak menyetujui, tapi Kemenparekraf menyatakan bahwa ini semua sektor, tidak hanya pariwisata, katakanlah sektor belanja untuk makanan, baju, semuanya ini akan terkena dampak. Begitu juga dengan UMKM. Nah, kalau misalkan dari Ibu sendiri melihatnya sektor apa aja yang terdampak? Dan contoh programnya apa nih Bu? Ya, kita punya beberapa program sih yang kemarin-kemarin aja ya, belum lama ini juga kita setiap kali ada libur ya, misalnya libur Lebaran, libur Idul Adha, kita tuh punya program khusus kayak kemarin Lebaran itu kita punya program berlebaran berlebaran dengan colorful ya di Candi ya. Lebaran di Candi ini programnya juga menggandeng masyarakat, kita membuat namanya Pasar Medang. Jadi kita Pasar Medang ini adalah pasar yang isinya itu adalah UMKM setempat gitu. Kita gandeng semua ke situ. Kemudian programnya sendiri digabungkan dengan program-program tematik ya, storytelling ke kawasan. Jadi ini juga kita mencoba untuk mendistribusikan traffic yang masuk ke destinasi ke daerah-daerah di sekitar destinasi. Nah ini salah satu yang menurut saya satu impactnya apa? Impactnya tentu akomodasi ya, masyarakat itu akan lebih penuh ya. Jadi nggak cuma sekedar hotel tapi juga homestay ya kan. Kemudian UMKM, pedagang, tour guide ya. Bahkan kalau kita bicara transportasi tentu ada orang-orang yang memang usahanya adalah transportasi. Di Jogja itu banyak sekali tour operators juga yang kemudian dapat benefit dari ini. Kemudian kalau kemarin mungkin sempat dengar ada Waisak, ya jadi Waisak itu adalah satu event yang menurut saya menarik sekali karena ini menggabungkan yang tadinya adalah aktivitas religi menjadi event yang kemudian menjadi pesta rakyat untuk masyarakat Magelang dan sekitarnya gitu. Jadi program-program seperti ini betul-betul terlihat sih Dampaknya ya? Dampaknya, jadi occupancy rate-nya naik. Occupancy rate-nya hampir full. Bahkan kalau Waisak kemarin tuh rumah penduduk di sekitar Borobudur itu dijadikan menjadi tempat akomodasi. Jadi ini betul-betul menggerakkan tidak hanya satu atau dua pihak sebagai pengelola aja, tapi juga semua istilahnya. Semua yang terlibat wisata. pelaku wisata. Baik, saya juga ingin tahu Ibu, dari selain kolaborasi untuk meningkatkan pariwisata, lalu juga ada dukungan dari pemerintah terkait dengan adanya cuti bersama. Pemerintah juga tahun ini sampai dengan sebelumnya di tahun 2022 ini menggelar banyak sekali event internasional, katakanlah G20. ASEAN yang juga baru selesai, lalu banyak lagi event-event internasional yang mungkin tidak banyak diketahui gitu. Nah, apakah ini juga turut membantu mendorong pertumbuhan pengunjung? Iya, tentu ya. Ini kalau kita bicara event itu kan salah satu cara untuk tetap memastikan eksistensi atau presence dari destinasi wisata atau destinasi andalannya. Apalagi kita ini TWC ini megang beberapa terus terang kayak Borobudur ya, itu adalah satu dari destinasi super prioritas yang menurut saya cukup siap ya. Dan ini kita lihat usaha kami adalah dengan memastikan ada full event dari Januari sampai Desember itu kita all year round events yang tentu saja bisa menggandeng banyak segmen. Jadi konsep kita tuh adalah kawasan destinasi wisata yang inklusif ya, bisa menggandeng banyak segmen, juga sustainable. Dan ini tentu saja kita mesti punya banyak program. Kita punya program sport tourism, maraton misalnya, kita punya program yang sifatnya wellness, spiritual wellness. Ini sesuai dengan karakter dan branding destinasi kan. Kita punya program-program meditasi bahkan gitu ya. Bahkan tahun lalu saja di akhir 2022 kita juga punya program yang sudah bisa menarik ratusan komunitas Buddhis untuk stay di Borobudur for 10 hari gitu ya.
Jatuhnya wisata religi berarti ya? Iya. Mulai banyak peminatnya berarti ya wisata religi ini? Iya, kita bicaranya sebetulnya saya lebih suka menyebutnya spiritual tourism ya, karena konteksnya bukan ke betul-betul tidak hanya satu religi, tapi kita bicara mengenai universal values ya. Karena kalau lihat Borobudur ini, tentu saja kita bicara soal way of life kan ya. Jadi menarik. Jadi bahkan para spiritual enthusiast itu datang gitu ya, tidak harus beragama Buddha, tapi mereka bisa mempelajari banyak sekali nilai-nilai yang ada yang sebetulnya luar biasa tuh di Borobudur itu. Terus kita juga sekarang sedang mengembangkan spiritual tourism dengan menarik pasar dari inbound market. Yang tahun ini harusnya udah mulai kita kerjakan ya. Jadi pasar Asia ini luar biasa besarnya. Buddhism ya atau Buddhist community di Asia ini hampir 95% ya dari total ya masyarakat Buddhis di dunia. Jadi ini pasar yang sangat besar yang kita ingin tap in gitu. Iya. Kalau dari tadi kita dengarkan ini kan sebenarnya semuanya adalah dampak baik, kinerja positif yang telah dilakukan. Tapi ada nggak sih Bu beberapa hal yang mungkin masih bisa nih sebenarnya untuk ditingkatkan, masih bisa nih sebenarnya untuk dilakukan, tapi karena beberapa kendala belum sempat terlaksana. Ada nggak sih Bu hal-hal seperti ini? Yeah. Yang sebenarnya bisa mendorong lebih tinggi lagi dan lebih cepat lagi pemulihan ini terjadi? Saya rasa pemulihan recovery pariwisata ini tentu bukan hanya PR ya satu pihak ya, ini bersama-sama kita harus bangun. Salah satunya adalah gimana caranya kita membangun keterlibatan masyarakat lebih baik ya, dengan membangun mental pariwisata misalnya, ini salah satu yang kita harus kembangkan juga sehingga Jogja ya, Borobudur, Prambanan juga bisa jadi the next Bali ya. Jadi orang kalau sekarang kan taunya banyak kan masih ke Bali gitu, kita pengen itu lebih bisa diimprove gitu ya, semangat dan mental dan skill gitu ya dari resourcesnya, kemudian juga mengembangkan lebih banyak lagi destinasi wisata, mengembangkan lebih banyak lagi atraksi. Ya sekali lagi atraksi dan destinasi wisata itu nggak bisa satu aja gitu. Mungkin Borobudur dan Prambanan ini adalah mercusuarnya. Tapi kita mesti memastikan bahwa orang tuh datang ke Jawa Tengah misalnya tidak mati gaya karena banyak sekali atraksi, banyak sekali cerita storytelling yang bisa kita explore gitu ya, bisa dieksplor oleh pengunjung. Dan ini perlu keterlibatan banyak pihak tentu saja ya. Dan juga satu lagi adalah bagaimana kita bisa memastikan sebagai cagar budaya, tentu saja kita memastikan 4 hal nih harus berjalan selaras ya. Dari sisi fungsinya ya, dari sisi fungsi konservasinya, kemudian fungsi spiritual karena kita tahu bahwa basisnya adalah dibangun juga untuk tempat ibadah, kemudian fungsi yang lain adalah edukasi untuk masyarakat, dan yang terakhir adalah pariwisata. Ini semua harus berjalan secara beriringan, harus harmonis. Kita tahun ini bahkan kita sempat bikin kampanye nih, masih sangat relevan sebetulnya hingga tahun depan, jadi heritage and harmony. Ya, jadi memang kita harapkan ini adalah sebuah momentum juga untuk mempertontonkan yang kita sebut semangat kebersamaan, semangat toleransi begitu ya, dan mempertontonkan diversity yang luar biasa. Nah ini yang kita mesti kembangin nih semangatnya gitu. Ada nggak sih Bu semacam program yang memang dibuat khusus untuk para sektor-sektor wisata yang juga terlibat, katakanlah tour guide. Ada nggak sih Bu edukasi yang betul-betul diberikan agar mereka betul-betul paham tentang program-program yang diadakan oleh Injernie ataupun TWC ini gitu, agar mereka juga bisa menyerapi segala macam program yang dibuat. Ya, jadi tour guide ini penting banget, betul Mbak Syaf. Jadi tour guide itu adalah tentu saja adalah muka atau wajah kita gitu. Jadi kita mesti memastikan satu, mereka bicara hal yang benar, fakta yang benar ya, bukan hanya sekedar mitos saja, tapi juga mengkombinasikan dengan betul-betul storytelling yang sesuai dengan ada scientific backupnya gitu ya, ada data yang mendukung gitu. Nah ini pertama, maka pelatihan-pelatihan kita lakukan. Jadi dilakukan banyak pelatihan, kita menggandeng HPI ya, Himpunan Pemandu Wisata Indonesia, dan kita juga memakai mereka ya secara ini tentu saja kita betul-betul melakukan kolaborasi ya. Jadi hanya HPI yang bisa kemudian pemandu wisata yang kemudian kita bisa meng-guide orang sampai ke atas Borobudur. Jadi kita pastikan mereka juga certified ya. Dan ini kita bekerjasama juga dengan kami juga bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk itu. Jadi
pelatihan ya, kemudian standarisasi kita lakukan. Kalau mungkin Mbak Syafina datang, sekarang kalau ke Borobudur itu memang bajunya khusus kan, menggunakan baju tradisional, baju Jawa begitu. Kemudian kita juga punya cerita. Jadi orang tuh datang nggak dengar cerita yang sama. Setiap kali datang dia bisa milih tuh cerita apa yang dia mau dengar gitu. Sehingga kita juga pengen mendorong orang tuh jangan sekali datang, nggak cukup. Datanglah beberapa kali, Anda akan mendengar cerita yang berbeda, tema yang berbeda yang bisa dipelajari dari Candi Borobudur gitu. Dan itu juga hal yang sama yang kita lakukan di Prambanan gitu. Dan sekarang ini banyak aturan Mbak, jadi kalau mungkin Mbak Syafina setelah pandemi kita juga belajar banyak ya, bagaimana kita mengatur flow pengunjung sehingga pengunjung lebih nyaman, tidak hanya sekedar foto tapi pulang tuh mendapatkan ilmu begitu ya. Kemudian kita juga memastikan bahwa mereka melakukan yang namanya atau mengerti bagaimana menghargai cagar budaya dengan cara mungkin sekarang harus datang dengan sendal khusus, ya betul. Ya kan? Saya terakhir datang ke Candi Borobudur memang lebih ketat ya sekarang ya dalam bentuk memang menjaga Candi Borobudur ini. Mungkin terakhir untuk di segmen ini Ibu, yang dikhawatirkan paling banyak adalah wisatawan mancanegara meningkat, tetapi minat milenial ini sebenarnya dari dalam negeri ya Bu ya. Dari dalam negeri ini masih cenderung minim. Kadang banyak yang memang datang ini hanya terkesan atau hanya sekedar untuk membuat konten, tetapi tidak ada yang benar-benar datang untuk memaknai. Ada nggak sih Bu program-program yang mungkin diciptakan untuk menarik minat milenial datang ke pusat-pusat wisata heritage seperti ini? Ya, kalau bicara anak muda mungkin ini kita kalau saya melihatnya nggak begitu sih Mbak, karena kalau saya lihat justru sekarang ini malah anak-anak muda yang sekarang ya, ini banyak yang diam-diam itu justru lebih punya interest khusus ya, memang nggak semua. Yang kita perlukan adalah mereka yang punya interest ini, yang kemudian akan mempromosikan dan menggugah teman-temannya untuk melakukan hal sama. Jadi banyak program yang Mbak, pertama kali adalah kita juga banyak melakukan aktivasi-aktivasi, misalnya program kita nyebutnya Borobudur Travel Pattern gitu ya. Jadi orang tidak hanya melihat, tapi dia merasakan, ada experience. Jadi datang atau masuk ke kawasan kita itu merasa kembali ke masa itu. Kemudian ada tuh misalnya wellness ya, bicara wellness kita belajar bagaimana orang zaman dulu itu merawat dirinya. Kita bawa ke tempat pembuatan jamu, mereka kemudian membuat jamu, membuat jamu, kemudian belajar bagaimana masak tradisional. Hal seperti itu kita lakukan. Dan yang jelas terakhir-terakhir ini kita juga berusaha untuk mencari approach yang beda gitu ya. Seperti mungkin Mbak Syafina mungkin pernah dengar, kita kemarin saat ini baru ada kaos ya, pameran di Prambanan itu ya, jadi di mana seni kontemporer itu kita gandengkan dengan masterpiece peradaban masa lalu. Jadi ini juga satu pendekatan yang berbeda sehingga kita mencoba untuk terus membuat destinasi kita tuh relevan gitu untuk generasi muda. Ini luar biasa sih animonya.